kita semua yang ada di Indonesia, dan selamat sahabat untuk Anti Joy dan Anti Early yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 13 bulan Maret tahun 2021 di Indonesia, dan di Amerika tanggal 12 Maret. Jadi pada hari Sabat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari buku Petunjuk Diet dan Makanan Anda, sekarang di chapter 12. Judulnya adalah Diet During Pregnancy, atau menu makanan pada masa kehamilan. Kalau kita lihat dari judulnya, tentunya kita akan membahas seputar diet apa aja sih yang sehat dan bagaimana diet yang sehat sesuai prinsip reformasi kesehatan untuk ibu atau pada wanita pada masa kehamilannya. Sejujurnya, memang Gita sendiri belum pernah mengalami ini ya, maksudnya belum pernah melewati masa ini, belum ada pengalaman. Tapi biarlah di sini saya juga masih belajar, kita bisa sama-sama belajar, bisa saling sharing satu sama lain, dan mungkin ada saudara-saudara yang punya pendapat atau pernah ada pengalaman yang pernah dialami, bisa di-share juga ya. Oke, kita akan bahas di subjudul pertama di chapter ini, judulnya adalah pengaruh pada masa sebelum kelahiran. Kita akan baca secara bergantian seperti biasa, tapi kita akan baca paragraf pertama. Di sini dibilang, akibat dari pengaruh masa sebelum kelahiran sering dianggap orang tua sebagai satu masalah sepele. Tetapi surga tidak menganggapnya demikian. Nah, jadi di kalimat ini sudah jelas ya, dibilang akibat dari pengaruh pada masa sebelum kelahiran itu sering dianggap sepele kan oleh orang tua kan. Padahal dibilang di sini surga tidak menganggapnya demikian. Dibilang pekabaran ini disampaikan oleh malaikat Tuhan 2 kali diberikan dalam suasana yang sangat hikmat. Kalau dibilang 2 kali, diberikan 2 kali artinya sangat penting kan kalau dibilang 2 kali. Jadi masa-masa sebelum kelahiran ini sering sekali dianggap suatu sepele. Oh, mungkin karena ya begitulah siklus kehidupan manusia kan, habis menikah, ingin memiliki anak, dan sebelum kelahiran itu dianggap suatu sepele karena ya memang sudah biasa gitu pada manusia pada umumnya. Terus dibilang lagi di sini, ini memerlukan pemikiran kita yang paling dalam. Nah, jadi pelajaran ini mungkin banyak orang tua atau ya banyak orang-orang yang menganggap masalah ini sepele, padahal ini adalah harus dibilang di sini harus diberikan dalam suasana yang sangat hikmat, dan juga dibilang harus memerlukan pemikiran kita yang paling dalam. Artinya harus kita benar-benar pelajari kan, karena ini benar-benar sesuatu yang penting gitu. Terus dibilang lagi di sini, dalam kata-kata yang diucapkan oleh seorang ibu berkebangsaan Ibrani, Tuhan berbicara kepada semua ibu di sepanjang masa. Malaikat itu berkata, biarlah dia memperhatikan semua yang kuperintahkan padanya, biarlah dia menurutinya. Kesejahteraan anak akan dipengaruhi oleh kebiasaan sang ibu. Selera dan nafsu dagingnya harus dikuasai dengan prinsip yang kuat. Ada sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang harus dilawan, jikalau saja dia memenuhi maksud Tuhan baginya dalam memberikan anak itu kepadanya. Jikalau sebelum kelahiran anaknya dia memanjakan diri, mementingkan diri, dan kurang sabar atau cerewet, maka perangai seperti ini akan dipantulkan dalam tabiat anak itu. Dengan demikian banyak anak yang mendapat kecenderungan berbuat jahat yang tak dapat dikalahkan sebagai suatu hak asasi. Kita lanjut dulu. Dan di sini juga dibilang, tetapi apabila sang ibu berpegang teguh pada prinsip yang benar, jika dia bertarak dan menahan diri, jika dia baik hati, lemah lembut, tidak mementingkan diri, maka dia akan menurunkan sifat-sifat ini kepada anaknya. Jelas sekali perintah kepada si ibu tentang larangan penggunaan air anggur. Setiap tetes minuman keras yang diminumnya untuk memuaskan selera, itu akan membahayakan kesehatan fisik, mental, dan moral anaknya. Dan itu adalah dosa langsung terhadap pencipta. Ini paragraf pertama ini sudah sangat jelas ya, dibilang di sini kesejahteraan anak akan dipengaruhi oleh kebiasaan sang ibunya. Dan selera dan nafsu dagingnya harus dikuasai dengan prinsip yang kuat. Jadi ini ada istilahnya seperti buah jatuh tak jauh dari pohonnya kan. Istilahnya apa yang sesuai yang di kutipan ini kan, apa yang dilakukan oleh sang ibu, kebiasaannya, habitnya akan turun kepada anaknya juga kan. Istilahnya kan kita pernah belajar kan tentang
pewarisan sifat kan, hereditas atau faktor genetik itu baik fisik maupun sifat itu turun ke anaknya kan. Jadi kalau misalnya kita sering dengar orang tua kadang suka marahin anaknya, kok kamu gini sih, kok kamu gini sih, coba gitu cermin dulu kan. Kayak padahal di sini pas kita baca, oh ternyata anak kita kayak gini, mungkin saya gitu yang salah kan, sebagai orang tua mungkin saya yang salah gitu. Tapi kita selalu bilang, kok kamu gini sih, kok kamu gitu sih, padahal itu bisa saja karena memang habit kita dulu kan di masa lalu. Tapi di sini dibilang, makanya sebagai ibu dan ya sebagai orang tua ya, dibilang di sini selera dan nafsu dagingnya harus dikuasai dengan prinsip yang kuat. Jadi kita juga akan pelajari kan di sini dibilang ada sesuatu yang harus ia hindari, sesuatu yang harus dilawan, jikalau saja dia memenuhi maksud Tuhan baginya dalam memberikan anak itu kepadanya. Jadi inilah yang akan kita pelajari. Jadi masa sebelum kelahiran itu memang harus perlu kita pelajari karena itu menyangkut kepada anak kita nanti gitu. Dan dibilang di sini kalau misalnya ya seorang ibu sebelum kelahirannya kelahiran anaknya dia suka memanjakan diri, dia selalu mementingkan dirinya, nggak sabar, mungkin marah-marah atau cerewet, dibilang itu akan karakter itu akan dipantulkan ke dalam tabiat anak itu gitu. Tetapi dibilang apabila sang ibu berpegang teguh pada prinsip yang benar, jika dia bertarak dan menahan diri, jika dia baik hati, lemah lembut, tidak mementingkan diri, maka dia akan menurunkan sifat-sifat itu juga kepada anaknya. Jadi apa yang tabiat yang dilakukan oleh seorang ibu itu juga akan turun kepada anak-anaknya. Karena apa yang seorang ibu lakukan, tabiatnya, kelalaiannya, ketidakpenurutannya, itu akan berdampak sama juga kepada anak-anaknya. Nanti baik secara fisik, mental, moral, baik maupun moral ya. Dan itu dibilang di sini, kalau dia tidak memegang prinsip yang benar, dibilang itu di sini apa? Adalah dosa langsung terhadap pencipta kan. Jadi ya puji Tuhan ya dengan pelajaran ini Tuhan kasih kepada kita supaya kita di-educate lagi kan dan supaya jaksala gitu nantinya. Dan ini adalah bukan suatu pelajaran yang sepele tapi ini benar-benar harus kita pelajari karena bukan menyangkut keselamatan kita juga tapi untuk keselamatan anak kita nantinya. Oke, mungkin sampai di sini sebelum kita lanjut ada yang memberikan pendapat atau mungkin ada pengalaman yang mau di-share, dipersilakan. Halo. Ya, silakan nanti Ruli. Kalau soal pengalaman ya, saya ada pengalaman yang mau di-share. Ya, memang benar ya kalau kayak saya ke anak saya dulu saya begitu ya, kayak memanjakan atau mementingkan diri, kurang sabar, cerewet gitu ya, terus marah-marah karena darah tinggi saya apa gitu. Jadi sebelum mengenal firman Tuhan ini, sebelum dipraktekkan juga dan itu sudah kena ke anak saya dan jadi sadar waktu anak saya berbuat begitu juga saya sadar ini apa yang saya bikin dulu gitu ya, kena ke dia. Tapi sekarang saya lebih baik diam kalau dia udah menjawab gimana, terus saya hanya bisa berdoa. Tuhan, saya tahu saya dulu salah, bagaimana ini apa yang dipraktekkan saya dan sekarang ke anak saya, tetapi saya berdoa. Hanya jawaban saya berdoa dan saya nggak mau argue atau berantem atau marah-marah atau pokoknya kalau dulu itu yang namanya ini saya mau menang gitu. Jangan sampai kamu melangkahi saya, itu begitu pikiran saya dulu. Kalau sekarang saya lebih baik diam. Kalau udah puncak, lebih saya nggak mau nyautin apa-apa. Dan mendingan kita lewat doa. Dan itu kuasa doa besar juga. Dan memang sikap bagaimana perangai saya, karakter saya di-copy, bukan gitu aja, di-copy oleh suami juga gitu. Jadi mereka attack saya, serang saya balik. Kan bukannya kamu yang bikin begitu gitu kan. Nah, tapi nggak selamanya, nggak semuanya begitu ya. Ada kayak kakak saya beda. Itu walaupun anaknya
orang tuanya cerewet bla 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 bla, bla, anak itu pendiam. Jadi berlawanan, beda gitu ya. Nah, dia ikut seperti ikut ayah, padahal ayahnya bukan ayahnya yang mendidik gitu kan, bukan bapaknya yang secara langsung mendidiknya atau apa gitu ya, tapi karakter, seperti kita bilang kalau ada karakter seni gitu ya, atau karakter nyanyi orang tua walaupun orang tuanya nggak nyanyi, diturunin ke anaknya. Nah itu jadi nggak selalu, yang apa yang kita bikin itu ya terpantul ke anak, enggak, karena berlawanan. Orang tua cerewet tapi anaknya enggak, pendiam gitu, dan berlawanan dia punya ininya. Nah, itu yang saya mau cerita. Tetapi karakter bapaknya yang tidak, yang silent itu malah nurun gitu. Yang silent itu yang malah nurun. Maksudnya karakter bapaknya yang nggak pernah diungkapkan atau apa, yang nggak terlihat apa itu malah nurun gitu. Kayak ada seni 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 melukis gitu ya. Nah, yang nggak pernah diungkapkan kok ada di anak itu gitu. Nah, itu cuma satu pengalaman gitu aja. Thank you. Ya, thank you Aunty Erly untuk sharingnya ya. Jadi ya memang kalau misalnya ada pengalaman yang seperti ini, kalau misalnya memang apa ya, kalau saya masih suka cekcok sama anak atau ya antara anak dan orang tua, emang harus seharusnya ya harus dibawakan dalam doa kan. Mungkin dulu belum mengenal prinsip ini, pasti ya nggak ada habis-habisnya kan kalau misalnya adu mulut begitu. Tapi dengan belajar pasti karena kesalahan masa lalu mungkin itu semua harus dibawakan dalam doa. Dan memang nggak ini ya, nggak semua ya turun, maksudnya nggak selalu ibu ya yang dia punya sifat turun ke anaknya. Mungkin dari orang tua, dari ayahnya, atau ya mungkin kan ada kan dari saudaranya, dari opa atau oma, itu bisa juga turun gitu. Tapi benar yang Aunty Erly bilang, misalnya kita ditempatkan dalam suatu kejadian, misalnya gimana ya, misalnya ya sedang cekcok begitulah, semuanya harus dibawakan dalam doa ya. Oke, sampai di sini ada lagi yang ingin menambahkan? Baiklah, kalau tidak ada, kita akan lanjut. Mungkin dari Opa Opin, apakah Opa Opin boleh baca di paragraf selanjutnya? Ya, Logit. Yo, bisa dengar? Ya, bisa dengar. Banyak penasihat yang menganjurkan agar setiap keinginan ibu dikabulkan. Bila mana dia menginginkan sejenis makanan yang ternyata berbahaya sekalipun, dia harus bebas memuaskan seleranya. Nasihat seperti itu salah dan jahat. Kebutuhan fisik sang ibu bagaimanapun jangan diabaikan. Ada dua nyawa yang bergantung padanya. Keinginannya dipenuhi dengan baik. Begitu juga kebutuhannya harus dilengkapi. Tetapi pada saat seperti ini, di atas segala sesuatu, dia harus menghindari apa saja yang mengurangi kekuatan fisik dan mental. Apakah dalam hal makanan atau bidang lain. Atas perintah Tuhan sendiri, dia ditempatkan di bawah kewajiban yang paling ketat untuk melatih pengendalian diri. Sampai situ ya. Boleh lanjut. Ketika Tuhan membesarkan Simpson sebagai penyelamat bangsanya, dia menegaskan kepada sang ibu kebiasaan hidup yang benar dalam kelahiran anaknya. Larangan yang sama ditekankan kepada si anak sejak mulanya, karena sejak lahir dia diasingkan bagi Tuhan sebagai seorang nasir. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada istri Manoah. Dia memberitahukan kepadanya bahwa dia akan mengandung seorang anak lelaki. Sehubungan dengan hal ini dia memberikan petunjuk yang penting. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Tuhan menyediakan satu pekerjaan penting untuk dilakukan oleh anak Manoah yang dijanjikan itu. Itulah sebabnya
diberikan satu persyaratan yang penting bagi pekerjaan ini, yaitu yang menyangkut kebiasaan si ibu dan si anak yang harus diatur dengan hati-hati. Janganlah berikan dia minuman anggur atau minuman yang memabukkan. Adalah petunjuk malaikat kepada istri Manoah, atau memakan sesuatu yang haram. Semua yang kuperintahkan kepadanya biarlah ia menurutinya. Anak itu akan dipengaruhi yang jahat atau yang baik oleh kebiasaan sang ibu. Dia sendiri harus dikuasai oleh prinsip dan harus melatih pertarakan dan penyangkalan diri jikalau ia mau memperoleh kesejahteraan anaknya. Ya. Silakan Opa Upin, ada yang mau di-share Opa dari kutipan ini? Di sini kalau di kutipan pertama itu melatih pengendalian diri. Dan kalau kita lihat kutipan dari tadi yang dari atas ini sampai di bawah, dinyatakan bahwa kedisiplinan dan pengendalian diri diawali dari sang ibu. Nah, ketika ibu memiliki diri yang terlatih, pengendalian diri yang baik, sehingga kepada anak yang dikandung sampai dia dilahirkan, kebiasaan itu akan terbawa. Ya. Dan kalau kita turun ke bawah gitu, nah kita lihat si Samson. Samson kan ini ada maksud Tuhan untuk dia dilahirkan dan ada tujuan Tuhan untuk dilakukan. Nah, ini ada syarat-syarat, ya. Dan syarat-syarat yang Samson yang diberikan kepada ibu, ya, daripada Samson dan turun kepada Samson, itu adalah syarat-syarat yang relevan sampai saat ini kepada saudara dan saya. Itu masih bisa tetap digunakan hal yang sama. Memang di sini secara spesifik ditulis jangan minum minuman anggur yang memabukkan, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan. Jadi selain anggur, hal-hal lain yang memabukkan itu tidak boleh, atau memakan sesuatu yang haram. Nah, konteks haram di sini kita bisa lihat bukan sekedar dari makanan yang disebutkan di Imamat 11, Ulangan 14, ya. Tetapi kalau juga di era kita saat ini kita memasukkan contohnya MSG, ya. Ini kan hal-hal yang Tuhan bilang ketika jangan jangan minum anggur atau minum yang memabukkan, jangan makan satu yang haram. Ini kan merusak tubuh semua. Kita belajar dulu daging, bagaimana daging itu memperpendek usia manusia. Dia dua minggu akan ada berdiam di dalam usus. Ya, dan ini hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu Tuhan kasih persyaratan ini. Dan sampai saat ini hal yang sama masih berlaku atas kita juga. Ya. Dan bagi yang belum memiliki anak, atau yang baru saja memiliki anak, atau yang akan memiliki anak, nah ini pelajaran yang baik. Kami yang sudah punya anak, mungkin prinsip-prinsip ini baru saja kita baca, ya. Tapi saya ingat beberapa meeting yang lalu dibilang kita belum terlambat untuk dengan pertolongan Tuhan meminta selalu kepada Tuhan untuk mempraktekkan apa yang kita baca hari ini. Jadi pengendalian diri ini, melatih pengendalian diri itu syarat dari Tuhan. Dan itu sebabnya dengan hal-hal ini Tuhan siapkan karena itu penting bagi kita semua. Itu dulu, thank you. Ya, thank you Opa Upin untuk tambahannya. Ya, jadi benar ya, Opa Upin bilang syaratnya adalah melatih pengendalian diri kan. Inilah yang utama gitu. Apalagi sebagai seorang ibu kan yang dalam masa kehamilannya. Kalau kita baca di kalimat pertama, di sini dibilang banyak penasihat yang menganjurkan agar setiap keinginan ibu dikabulkan kan. Banyak yang bilang oh ya misalnya atau kita baca dulu ya di sini. Di sini dibilang bila mana dia menginginkan sejenis makanan yang ternyata berbahaya sekalipun, dia harus bebas memuaskan seleranya. Nasihat seperti itu salah dan jahat. Ini mungkin ada yang pernah mengalami ini ya. Misalnya kan kalau ibu kan
lagi hamil biasanya suka ngidam kan begitu kan. Jadi apa aja yang dia pengen, oh pokoknya harus ada gitu, sampai dapet kan, sampai tengah malam pun harus ada gitu. Dan banyak dibilang di sini penasihat yang menganjurkan, oh ya udah kasih aja gitu, yang ibu pengen dikabulkan, pokoknya harus dikabulin gitu. Walaupun dibilang makanannya ternyata berbahaya sekalipun, dia itu harus bebas memuaskan seleranya. Tapi kita tahu ya, ini bukan prinsip reformasi kesehatan ya, dibilang di sini nasihat seperti itu salah dan jahat. Dan makanya Opa Opin tadi sudah bilang, syaratnya memang yang pertama adalah harus apa? Melatih pengendalian diri kan. Sebagai seorang ibu, apa yang harus dihindari, apa yang harus dianjurkan, apa yang dia makan, itu semua harus penuh dengan pengendalian diri gitu. Karena memang kan kalau lagi hamil banyak kan hormonnya yang keluar kan. Jadi ya memang harus butuh dibawakan dalam doa, benar-benar harus benar-benar bergantung sama Tuhan ya kalau lagi dalam kehamilan itu, karena memang dia punya seleranya itu makin meningkat gitu. Tapi dibilang di sini jangan ya, maksudnya walaupun yang dia pengen itu berbahaya sekalipun, maksudnya jangan gitu, tidak harus dikabulkan karena nasihat seperti itu salah dan jahat. Dan seperti yang kisah Simpson ini, dibilang di sini kan, malaikat Tuhan datang dan dibilang itulah sebabnya diberikan satu persyaratan yang penting demi pekerjaan ini, yaitu yang menyangkut kebiasaan si ibu dan si anak yang harus diatur dengan hati-hati. Jadi memang semuanya perlu dengan hati-hati ya. Kalau bahasa Inggrisnya carefully regulated. Jadi kayak harus hati-hati dalam mengatur pola makannya, dalam selera makannya, itu juga harus penuh dengan self control gitu, pengendalian diri. Dan kalau kita baca kan sebenarnya istri Manoa ini mandul ya, tapi Tuhan kasih kepercayaan kepada dia seorang anak kan, karena kelak suatu saat Tuhan akan pakai kan anak ini kan, si Simpson sendiri. Dan makanya malaikat Tuhan kasih nasihat kepada dia harus apa? Harus kebiasaan si ibu istri Manoa ini harus diatur dengan hati-hati, karena yang kita sudah baca tadi di kutipan sebelumnya, tabiat seorang ibu itu akan mempengaruhi tabiat anaknya kelak nanti. Dia sendiri harus dikuasai oleh prinsip dan harus melatih pertarakan dan penyangkalan diri jikalau ia memperoleh kesejahteraan anaknya. Jadi memang pengendalian diri ini sangat penting ya. Makanya puji Tuhan, Tuhan kasih gitu sama kita pelajaran ini gitu. Oke, mungkin ada yang mau tambahkan? Baik. Ya, Lugit. Oh. Ya. Ya, silakan apa Pak Tadi. Halo. Ya, silakan Uncle Ebi. Oke. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Tadi kutipan-kutipan di atas tadi bicara bahwa apa yang dikonsumsi oleh seorang ibu selama masa kehamilannya itu akan sangat berpengaruh ya kepada anak yang nanti bakalan lahir gitu, akan mempengaruhi sifat-sifat dan karakter anak. Nah, yang menjadi masalah terbesar adalah bagaimana jika ibu itu di masa kehamilan itu ngidam. Ngidam ini satu kondisi emosi yang susah sekali dikendalikan. Dan kita banyak melihat ketika wanita ngidam, itu banyak yang nggak terkendali dan banyak yang masuk akal gitu. Dia sebelum ngidam kelihatannya wanita baik, setelah ngidam bisa jadi nggak baik gitu. Jadi ya ada banyak lah gitu cerita ngidam gitu, seperti yang tadi sudah dibilang. Nah, saya punya hipotesis, ini hipotesis ya, sebelum menikah dan akhirnya menikah, saya punya hipotesis bahwa ngidam itu adalah kondisi nutrisi yang tidak lengkap kepada seorang ibu. Dan ketika saya menikah, punya istri dan istri saya hamil, saya mencoba membuktikan hipotesis saya bahwa istri saya ini pasti bisa lebih terkendali kalau nutrisinya itu bagus. Nah, saudara-saudara,
sepertinya hipotesis saya benar. Ketika saya memberi nutrisi yang baik sama dia ngidam tetapi terkendali gitu. Emosinya datar, nggak aneh gitu. Bahkan ketika dia ngidamnya lebih banyak ke yang sehat gitu, ke buah-buahan, ke biji-bijian. Jadi emosinya lebih banyak ke yang sehat. Jadi saya melihat apa yang Ellen White tulis di apa? Kita boleh di kutipan ini, nasihat seperti itu salah. Baru selanjutnya kalimat itu, kebutuhan fisik sang ibu bagaimanapun jangan diabaikan. Jadi sepertinya Ellen White tahu. Cuma mungkin saat itu belum terlalu jelas kepada Ellen White. Ada 2 nyawa yang bergantung padanya. Keinginannya dipenuhi dengan baik, begitu juga kebutuhan harus dilengkapi. Jadi kita melihat bahwa kondisi-kondisi yang nggak seimbang atau ngidam, sebenarnya itu berasal dari kebutuhan yang tubuh dari 2 makhluk yang lagi bersama-sama. Jadi bayi meminta, ibu juga meminta. Dan ketika kebutuhan ini muncul, terus apa yang dipasok kepada seorang ibu ternyata kurang, kalau menurut saya hasilnya pasti ngidam. Dan ngidamnya itu nggak terkendali. Dan ini cuma pengalaman ya, pengalaman dari masih ya bisa dibilang masih sangat masih sangat sedikit lah contohnya. Hanya mungkin dari pengalaman saya pribadi gitu. Jadi dari pengalaman saya pribadi, saya melihat bahwa ketika istri itu diberi nutrisi yang cukup, waktu itu saya kasih super green food. Jadi super green food ada saya lupa, pokoknya bipolen. Ya, super green food, bipolen. Jadi itu makanan-makanan super yang nutrisinya sangat kaya, dan itu membuat kondisi emosi istri itu relatif hampir nggak bermasalah lah gitu. Jadi ngidam sehat. Jadi mungkin itu yang kita bisa sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih Uncle Ebing untuk sharing pengalamannya ya. Kak Lali tadi ingin menambahkan, silakan Kak. Oh iya, tadi sudah di ini Ebing juga sih, tapi ini ya mau bahas yang mau komentar soal yang ngidam itu juga yang apa namanya, yang nasihat seperti itu yang jahat dan salah ya, karena memang seperti Ebing bilang tadi kan banyak itu apa namanya keinginan ibu yang kadang-kadang nggak masuk akal ya waktu ngidam, dan memang itu keinginannya kuat sekali. Ada yang suka hal-hal, contoh misalnya walaupun itu sehat ya, misalnya rambutan, di saat nggak musim, nggak ada rambutan sama sekali, dia mau itu. Dan memang itu ini benar-benar terjadi ya, ada yang seperti itu. Tapi puji Tuhan istri waktu itu nggak sampai mengidam seperti itu ya, nggak aneh-aneh lah ya. Tapi ada juga yang ngidam pegang pesawat lah atau apa, aneh-aneh. Dan ini kalau ini soal makanan ya, makanya ini ada 2 jenis ngidam selera. Kalau itu dia punya ngidam itu untuk bahan makanan yang kayak tadi ya, yang sehat, itu kayaknya enggak masalah untuk kita kasih dia. Tetapi untuk ini yang dia punya jelas ya kata-katanya, untuk yang harmful ya, yang berbahaya, itu yang nggak boleh dikasih. Dan makanya ini kenapa ini penting? Ini bagus dibaca oleh ibu-ibu yang akan nanti berkeluarga, yang akan hamil, harus tahu supaya ketika, karena kalau dia sudah hamil terus dia nggak pernah tahu ini, terus kita mau kasih nasihat seperti ini, akan beda dia punya kondisi apa namanya, dia akan pikir gimana ya, karena ini hormon ya, dia punya hormon. Nah, tapi kalau dia sudah baca hal ini sebelum dia ngidam, dia akan bisa kontrol lebih bagus, dia punya pikiran untuk bisa menahan diri dari hal ini. Tetapi kalau dia nggak tahu ini, baru mau dikasih tahu ketika dia sudah ngidam, kita rasa akan sangat terlambat karena itu keinginan kuat sekali. Jadi mungkin sebagian kalau laki-laki, cuma itu kok mana dapat tahan. Oh, coba kalau jadi perempuan yang ngidam, itu memang keinginannya kuat sekali, dan
Ini memang harus ibu-ibu ya khususnya harus tahu pekabaran ini supaya ketika mereka mulai merasa ini, mereka akan ingat ini firman ini dan bisa mengontrol diri mereka. Iya, itu aja gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Lali, Uncle Ebing yang udah share pengalamannya ya dan tambahannya juga. Mungkin sebelum kita lanjut ada lagi yang ingin menambahkan? Kalau kita Ya silakan nanti. mau nanya, kayak gini ya, ada orang yang ngidam, mau makan kayak tanah liat, apa begitu kan? Nah itu kan nggak benar. Jadi di sini seperti dulu udah dikasih tahu nasihat seperti itu salah. Jadi yang ngidam ya tanah liat atau segala macam yang nggak benar itu berarti salah kan? Dan itu jahat kan? Berarti kita nggak boleh kasih kan? Ya ini kita yang sudah belajar akan firman Tuhan. Bagi orang yang nggak belajar firman Tuhan, dia kan, oh iya dia mau itu permintaan gimana pasti dikasih gitu. Nah bagi kita di sini yang belajar sini, berarti kita nggak bakalan kasih kan, walaupun itu si ibu minta-minta tanah liat segala macam mau dimakan, berarti kalau kita udah belajar di sini nggak benar, berarti nggak boleh dikasih, gitu kan? Karena harus ada nutrisi yang baik katanya kan. Nah itu pertanyaan. Oke, thank you. Ya, thank you Aunty Erly untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Aunty Erly adalah, jadi kalau misalnya dalam konteks makanan yang nggak sehat atau nggak yang berbahaya, berarti kita nggak boleh kasih kan, walaupun dia minta-minta terus. Jadi mungkin kalau menurut kita ya, Aunty Erly, jawaban dari kita mungkin gantung apa, harus educate dulu gitu Aunty Erly, soalnya seperti yang Kak Lali tadi sudah bilang, hormon ibu hamil tuh nggak susah sekali kok untuk dikontrol kan. Jadi apalagi yang nggak pernah baca ini, nggak tahu prinsip reformasi kesehatan, pasti dia akan benar-benar, aduh gimana ya, maksudnya susah sekali gitu mau tahan dia punya selera. Jadi mungkin memang awalnya yang paling baik adalah di-educate dulu gitu, Aunty Erly. Mungkin itu. Atau mungkin ada lagi yang Iya, bikin kita tambah sedikit. Silakan Kak. Ini memang pas hamil itu kan kita baca yang membina anak yang bertanggung jawab itu, yang child guidance. Memang di awal-awal itu tentang ibu hamil. Jadi mendidik anak itu dari kandungan, bukan setelah dia lahir. Nah. Jadi salah satu juga yang dibahas ini yang tentang makanan kan. Makanya dan setelah ngidam itu memang akan ada keinginan untuk mau suka ini, mau suka itu. Tetapi tinggal ingatkan aja yang baru kita baca kan, yang kita ini jangan ini. Jadi karena dia juga baca, dia tahu. Jadi ini memang firman Tuhan itu powerful ya. Memang itulah kok. Bayangkan kalau misalnya kita nggak baca itu, terus nggak ada yang kita mau kasih ingat, aduh, memang mau nggak mau harus mau kabuli dia punya permintaan ya, karena tapi dengan firman Tuhan ini juga maksudnya bisa ingatkan dia firman Tuhan inilah yang kuasa untuk bisa menahan itu juga kan, dia punya keinginan walaupun keinginannya kuat tetap bisa dikalahkan ya. Makanya ini penting untuk bahas ini ya. Ya silakan. Situasi emosi istri bagaimana waktu misalnya dia tahu tidak bisa diikuti, gimana? Apakah bisa terima atau agak bisa terima? Bisa terima? Bisa terima. Karena dia baca juga kan, ganti-gantian kan baca, jadi dia dengar, kadang kita baca, dia dengar, kadang dia baca. Dan ini makanya jelas sekali kan dibilang ini kata-kata ini, dan itu makanya kita bilang powerful sekali ya, maksudnya melawan itu hormon yang rasa keinginan. Firman Tuhan itu kuat sekali, dia punya pengaruh. Tapi ini kita nggak tahu ya mau samakan dengan yang lain, tapi ini yang kita baru kita pengalaman kita ya. Jadi nggak aneh-aneh lah yang seperti yang dengar-dengar teman-teman yang lain. Puji Tuhan nggak aneh-aneh dia punya, nggak mengidam aneh-aneh atau kalau ngidam ini apa sebenarnya, sugesti atau apa, karena kan Kan setan. kan bicara
Oh, itu hormon ya? Hormonal, iya. Jadi bukan. Oke. Jadi memang umumnya akan ada begitu. Tetapi ada yang memang enggak sih. Memang ada yang enggak mengidam, tetapi umumnya mengidam. Hormonal sih. Ada malah suami yang ngidam, bukan istri. Oh iya, pernah dengar itu, pernah dengar. Ini kita apa ya? Kalau nggak salah saudara Victor itu. Saudara Victor. Istrinya hamil, dia yang ngidam gitu. Istrinya nggak ngidam. Mungkin ada ikatan batin yang sangat kuat, jadi ditransfer gitu kesulitannya. Baru ada juga ada saudara yang lain, itu sama, suami yang ngidam, bukan istri gitu. Nah ini satu keanehan ini, apa yang terjadi di saat-saat ngidam itu, kenapa bisa dipindahkan ke suami. Tapi kita puji Tuhan ya, bahwa kita dinasihati bahwa ngidam itu bukan sesuatu yang alamiah, harus diikuti semuanya. Jadi kita diberi arahan untuk itu nggak bisa diikuti semuanya, tapi harus di dalam bimbingan, ya di dalam bimbingan karena tubuh menuntut nih, tubuh menuntut. Dan kita pikir harus dipenuhi kebutuhan dari tubuh itu. Baik, terima kasih. Ya, kita mau ini tegaskan lagi yang Brad Ebing bilang. Memang betul ya, kalau ngidam itu salah satu faktor kekurangan gizi. Dan coba kita bisa search juga ya, memang itu ngidam itu karena kurang gizi. Makanya ada yang ngidam yang aneh-aneh itu katanya salah satu penyebab utama karena ibunya kurang gizi ya. Kayak ada yang ngidam krayon, benda kotor kayak tanah liat tadi. Itu kurang gizi itu tandanya ya. Itu salah satu tanda kurang gizi. Dan yang kedua memang hormon ya, tetapi dua itu pengaruh penting, kekurangan nutrisi dan perubahan hormon. Ya. Oke, itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih untuk semua tambahannya. Apa ada lagi yang ingin menambahkan sebelum kita lanjut? Baiklah, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke subjudul selanjutnya adalah biarlah dia berhati-hati. Kita akan baca secara bergantian. Selanjutnya, apakah Anti Early boleh baca? Kata-kata yang diucapkan kepada istri Manoah mengandung satu kebenaran yang sebaiknya dipelajari oleh ibu-ibu zaman sekarang. Waduh. Dengan berbicara kepada ibu yang satu ini, Tuhan berbicara kepada semua ibu yang gelisah dan susah pada zaman itu. Begitu juga kepada ibu-ibu pada generasi yang berikut. Ya, setiap ibu harus memahami kewajibannya. Dia mungkin mengetahui bahwa tabiat anaknya akan lebih banyak bergantung pada kebiasaannya sebelum kelahiran anaknya, dan juga atas usaha pribadinya setelah anak itu lahir, dibanding dengan atas kesempatan yang baik atau yang tidak baik. Biarlah dia berhati-hati, kata malaikat itu. Biarlah dia siap sedia, berdiri menghadapi penggodaan. Selera dan nafsu dagingnya harus dikuasai oleh prinsip. Untuk setiap ibu, kita dapat mengatakan, biarlah dia berhati-hati. Ada sesuatu yang harus dihindarkannya, sesuatu yang harus dilawan. Jikalau dia memenuhi kehendak Bapa dalam memberikan kepadanya seorang anak. Ibu yang cocok menjadi guru anak-anaknya seharusnya membentuk tabiat penyangkalan diri dan penguasaan diri, karena sang ibu memindahkan tabiatnya kepada anaknya. Sifat tabiat yang lemah atau yang kuat, musuh jiwa lebih memahami masalah ini daripada para orang tua. Dia akan membawa pencobaan kepada sang ibu. Dia tahu bahwa si ibu tidak menolaknya.
Dia dapat mempengaruhi anaknya melalui dia sendiri. Satu-satunya pengharapan si ibu ialah Tuhan. Dia boleh lari kepadanya untuk kekuatan dan kemurahan. Dia tidak akan sia-sia mencari pertolongan. Tuhan akan menyanggupkan si ibu untuk memindahkan semacam kualitas kepada keturunannya yang dapat menolong mereka dalam mencapai sukses dalam hidup ini dan memenangkan hidup kekal. Waduh, ini kayak si Lali Joy. Wah, udah dapat pengetahuan dulu ya. Kalau kami dulu too late ya. Anak-anaknya udah besar dengan dibesarkan tanpa firman Tuhan dan tidak ada pengetahuan, seperti orang yang tidak bersekolah ya, jadi hanya mengikuti prinsip dunia, lihat kiri kanan. Ini pengalaman saya yang bagaimana punya anak tidak tahu pengetahuan apa-apa, jadi dia bertumbuh, kita hanya bilang, biarinlah nanti dia bertumbuh sendiri gitu. Itulah yang sampai saya bilang, nanti dia bertumbuh sendiri. Nanti ini aja, bagaimana ya, ikutin aja. Jadi tidak bisa mengatakan harus menyesal atau apa, hanya dalam doa saja kita ininya, karena sudah baru mengetahui sekarang gitu ya, dan bahwa bagaimana seorang ibu itu mempunyai peranan yang penting bagi anak-anak ya, dari masa kehamilan, dia lahir, dalam pertumbuhan, dan ibu ya, bagaimana seorang ibu yang mempunyai kewajiban, mempunyai tanggung jawab akan tabiat anaknya yang bergantung, kenapa bergantung pada ibu? Karena ibulah yang semuanya ya, anak itu bergantung pada ibu, bukan bapak, karena memang yang terutama memang ibu, karena dari dia memberikan susunya, memandikan, membersihkan, membuat dia tidur, apa semua itu. Tetapi bagaimana ini seperti Simpson juga sudah diperingatkan apa-apa yang harus dibikin untuk Simpson kepada orang tuanya, dan tetapi waktu dia besar dia ngikutin selera dagingnya sampai akhirnya bagaimana kehidupannya itu. Dan berarti saya nggak tahu apakah jadi tugas ibunya selain tidak mencukur rambutnya dengan tidak memberikan alkohol, tidak apa itu semua, apakah itu cukup? Karena buktinya Simpson masih bisa mengikuti selera keinginan dagingnya kepada wanita yang mencelakakan dirinya. Nah, apakah itu masih tugas ibu yang harus menasehati dia sampai terwujudnya, sampai semuanya gitu ya, sampai udah besar sekalipun? Dan karena dalam memilih wanita itu selera daging juga, hanya mengikuti dunia, bukan mengikuti firman Tuhan, berarti masih kurang. Kalau dilihat di sini ya, berarti masih kurang firman Tuhan yang diberikan kepada anaknya. Jadi makanya dikatakan biarlah dia berhati-hati. Mungkin berhati-hati di sini juga ya, termasuk apa kehendak Bapa ya, apa kehendak Tuhan itu yang kita harus berikan untuk anak itu juga, sebagai ibu yang selain mendidik, sebagai guru, juga tabiat penyangkalan diri, penguasaan diri untuk anaknya itu dilatih gitu. Dan bagaimana sifat yang lemah dan kuat itu sebenarnya ya semuanya ada di firman Tuhan. Kalau udah yang bagi orang yang banyak baca firman Tuhan, dia melihat di sini banyak sekali nasihat firman Tuhan. Itulah yang harus kita ambil untuk bukan yang lemah, tetapi sebagai yang kuat. Thank you. Thank you, Aunty Erly, untuk tambahannya. Apakah ada lagi saudara-saudara yang ingin menambahkan? Baik, ada tambahan. Silakan, Aunty. Kedengaran?
Iya, kedengaran. Halo. Jadi dari kutipan ini kita bisa lihat ya, bahwa peranan ibu itu sangat menentukan. Ibu itu bisa membuat anak-anak itu masuk neraka atau memiliki hidup yang kekal. Jadi bisa bilang yang sangat menentukan nanti, ya, mungkin 99%, 1% itu keputusan si anak. Apakah mau masuk surga atau mau masuk neraka, yang menentukan itu ibu. Karena ibu yang mau cetak DP tabiat itu serupa dengan Tuhan atau tidak gitu. Jadi kalau kita lihat ini, waduh, penting sekali ini. Bagaimana kita menyadari peran ibu itu lebih dari sekedar hanya untuk apa ya, meneruskan generasi. Jadi peran ibu, kita harus sadar bahwa ibu memiliki peran penting untuk menentukan selamatnya seorang manusia atau enggak. Jadi ibu di sini ini betul-betul luar biasa. Jadi mungkin itu yang saya bisa tekankan di sini atau tambahkan. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih Uncle Evi untuk tambahannya. Apa ada lagi yang ingin menambahkan? Baiklah, kalau tidak ada, jadi benar ya yang tadi Aunty Early sudah tambahkan, Uncle Evi juga tadi sudah tambahkan. Jadi memang peran ibu itu sangat penting ya di dalam keluarga. Dan kalau kita baca juga di kutipan lainnya dibilang tugas ibu lah yang paling besar kan. Bahkan untuk bahkan tugas ibu adalah dia harus tahu kan belajar lain apa online dan juga dan lain sebagainya. Dan kalau kita baca juga sebelum di buku nasihat bagi pasangan muda, kalau kita baca itu tugas sebagai calon istri itu sangat besar ya. Jadi memang makanya kalau ya khususnya yang belum menikah itu sebagai calon istri dan juga calon ibu nantinya memang tugasnya sangat besar dan penuh dengan tanggung jawab kan. Makanya ya puji Tuhan ya dengan pelajaran ini dan kita bisa diingatkan lagi kan khususnya yang sudah menikah dan sudah mengalami ini. Jadi di sini juga dibilang bahwa setan itu tahu masalah ini, bahkan dibilang lebih paham masalah ini daripada para orang tua. Makanya seorang ibu lah nanti, apalagi pada masa kehamilan ya, itu banyak sekali pasti godaan-godaan kan, dan termasuk salah satunya ya godaan setan kan pastinya, karena setan tahu ini kalau misalnya dia kasih pengaruh ibu terhadap suatu hal yang salah, itu akan mempengaruhi anaknya nanti. Jadi bukan hanya untuk ibunya, tapi dia akan pengaruhi anaknya juga kan. Jadi dibilang di sini satu-satunya pengharapan si ibu adalah Tuhan kan. Jadi dengan pelajaran ini, pengalaman ini, kita kembali lagi sama Tuhan. Karena ini semua memang harus dibawakan dalam doa dan bisa dilakukan oleh pertolongan Tuhan saja gitu. Nggak bisa dengan usaha kita sendiri, nggak bisa kita kontrol emosi, hormon kita sendiri kita nggak bisa kontrol, tapi itu semua bisa kita kontrol kalau kita benar-benar bergantungkan sama Tuhan, minta sama Tuhan. Oke, sebelum kita akan lanjut ke subjudul selanjutnya, apakah ada lagi saudara-saudara yang ingin menambahkan? Baiklah, kalau tidak ada, kita akan lanjut. Ke subjudul selanjutnya adalah selera jangan membabi buta. Apakah Uncle Ebing boleh baca? Ya. Adalah satu kesalahan kalau kita tidak membedakan kehidupan seorang wanita sebelum melahirkan. Adalah satu kesalahan kalau kita tidak membedakan kehidupan seorang wanita sebelum melahirkan. Pada saat yang penting ini, tugas ibu itu harus diringankan. Banyak terjadi perubahan besar dalam tubuhnya. Diperlukan jumlah darah yang lebih banyak. Karena itu dibutuhkan penambahan makanan yang berkualitas baik dan paling menyehatkan untuk diolah menjadi darah. Wah, ini luar biasa ini. Kecuali dia mendapat persediaan makanan yang bergizi, dia tidak dapat mempertahankan kekuatan fisiknya, sehingga anaknya tidak bertenaga.
Pakaiannya juga menuntut perhatian. Dengan hati-hati, tubuhnya harus dilindungi dari udara dingin. Oh, ini gawat bagi orang yang modo-inding ini. Dan tidak perlu membuang tenaga untuk mencukupkan pakaian. Dia tidak perlu membuang tenaga untuk mencukupkan pakaian. Jikalau si ibu tidak memperoleh cukup makanan bergizi yang menyehatkan, maka dia akan kekurangan darah dalam kualitas dan kuantitas. Peredaran darah tidak lancar, dan sang orok juga atau janin mengalami hal yang sama. Anak itu tidak sanggup menyerap sari makanan yang akan diolah menjadi darah yang menghidupkan tubuh. Kesehatan ibu dan anak tergantung Kesehatan ibu dan anak tergantung pada pakaian yang baik dan hangat dan persediaan makanan yang bergizi. Apa saja yang menunjang vitalitas ibu haruslah diperhatikan dan disediakan. Tetapi pemikiran bahwa wanita, tetapi sebaliknya pemikiran bahwa wanita dapat membiarkan seleranya dengan membabi buta karena kondisi khusus itu adalah kesalahan berdasarkan adat kebiasaan. Tetapi bukan berdasarkan perasaan sehat. Selera wanita dalam keadaan seperti ini bervariasi, kuat, dan sukar dipuaskan. Adat kebiasaan tidak menghalanginya untuk memakan makanan pikiran sehat. Makanan itu dapat memelihara tubuhnya dan menunjang pertumbuhan anak. Makanan itu harus bergizi yang tidak merangsang. Menurut adat kebiasaan, jika dia menggunakan daging sop, makan pasta, dan sebagainya, biarlah dia memakannya. Seleralah yang menentukan. Ini satu kesalahan besar yang menimbulkan bahaya. Besarnya bahaya itu tak dapat ditentukan. Jikalau sekiranya diperlukan kesederhanaan makanan dan ketelitian, memilih jenis makanan untuk dimakan, inilah saat yang paling penting. Silakan, Uncle. Jadi, ada dua prinsip di sini. Yang pertama, ada satu kesalahan kalau tidak membedakan kehidupan seorang wanita sebelum melahirkan. Pada saat yang penting ini tugas ibu itu harus diringankan gitu. Jadi banyak perubahan besar di dalam tubuh ibu ketika sedang hamil ya. Karena itu dibutuhkan penambahan makanan yang ekstra berkualitas, bergizi gitu. Baru kecuali ia dapat persediaan makanan bergizi, dia tidak dapat mempertahankan kekuatan fisik sehingga anaknya tidak bertenaga. Waduh. Jadi bagaimana keadaan ibu itu mempengaruhi keadaan anak. Jadi keadaan fisik ibu lemah, fisik anak yang di kandungan juga pasti lemah gitu. Dan apa ya? Ini luar biasa ini. Jadi sangat penting ya. Jadi ketika ibu hamil, dia harus mendapat tambahan ekstra makanan untuk tenaganya gitu. Baru yang diperhatikan juga pakaian gitu. Pakaiannya juga menuntut perhatian. Jadi selain makanan ada pakaian, baru tubuh juga harus dilindungi dari udara dingin. Nah ini bagaimana kalau yang di Modo Inding ini? dingin saja kalau di Modo Inding. Baru dia tidak perlu membuang tenaga untuk mencukupkan pakaian. Jikalau si ibu tidak memperoleh cukup
makanan bergizi yang menyehatkan, maka dia akan kekurangan darah dalam kualitas dan kuantitas. Ya, peredaran darah tidak lancar, sang orok juga mengalami hal yang sama. Anak itu tidak sanggup menyerap sari makanan yang diolah menjadi darah yang menghidupkan tubuh. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa makanan, pakaian, dan udara itu mempengaruhi ibu. Jadi kalau seorang ibu mengandung, dia harus memperhatikan apa ya? Ya khususnya para suami nanti. Mudah-mudahan yang belum menikah punya suami yang tahu memperhatikan. Jadi makanan, pakaian, dan kondisi lingkungan yang bisa mendukung supaya kehamilan itu berlangsung dengan ya sangat baik gitu, dengan baik sehingga anak itu menjadi apa ya? Tentu menjadi sehat. Jadi apa saja yang menunjang vitalitas ibu haruslah diperhatikan dan disediakan. Jadi kalau pengalaman saya waktu kehamilan istri beberapa tahun yang lalu, sekalipun belum belum sempurna atau belum maksimal, tapi saya tahu bahwa ketika hamil istri itu membutuhkan ekstra makanan, maka saya beri pasokan gitu. Jadi ada makanan-makanan yang sifatnya suplemen itu ditambahkan ke makanannya yang biasa gitu. Dan hasilnya kita bisa lihat memang terjadi perubahan yang perubahan yang ya sangat diharapkan gitu. Jadi ada ngidam tapi ngidamnya biasa-biasa aja gitu, bisa dikendalikan. Nggak gimana-gimana gitu. Dan itu nggak jadi masalah gitu, nggak jadi masalah. Dan kita sebagai suami juga nggak rasa masalah gitu. Jadi kira-kira itu yang bisa kita bagikan untuk kutipan-kutipan ini. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih Uncle Ebing yang sudah kasih sharing poinnya. Benar yang Uncle Ebing bilang, dan ini kita ada dapat suatu jurnal yang sesuai yang Uncle Ebing juga tadi sudah bilang. Di sini dibilang status gizi ibu hamil sebelum dan selama hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan janin yang sedang dikandung. Bila status gizi ibu normal pada masa sebelum dan selama hamil, kemungkinan besar akan melahirkan bayi yang sehat. Jadi kalau misalnya status gizi ibunya normal, kemungkinan besar akan melahirkan bayi yang sehat dan cukup bulan dengan berat badan normal. Dengan kata lain, kualitas bayi yang dilahirkan sangat tergantung pada keadaan gizi ibu sebelum dan selama hamil. Asupan gizi sangat menentukan kesehatan ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Kebutuhan gizi pada masa kehamilan akan meningkat sebesar 15% dibandingkan dengan kebutuhan wanita normal. Peningkatan gizi ini dibutuhkan untuk pertumbuhan rahim, payudara atau mame, volume darah, tadi kan sempat disinggung juga kan tentang darah, volume darahnya juga akan meningkat, plasenta, air ketuban, dan pertumbuhan janin. Makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil akan digunakan untuk pertumbuhan janin sebesar 40% dan sisanya 60%. Jadi kalau kita lihat kayak 2:3 ya, beda sedikit ya. Nah, sisanya 60% digunakan untuk pertumbuhan ibunya. Asupan makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau mati, untuk sumber tenaga, mengatur suhu tubuh, dan juga cadangan makanan. Untuk memperoleh anak yang sehat, ibu hamil perlu memperhatikan makanan yang dikonsumsi selama kehamilannya. Nah, jadi ini sangat relate ya dengan kutipan kita juga yang tadi Uncle Ebing sudah baca dan Uncle Ebing juga sudah singgung dan jelaskan. Makanya nggak heran juga kalau memang ibu hamil pasti akan mengalami kenaikan berat badan kan sampai belasan kilogram ya, tapi normalnya itu 12 kilogram. Hal ini terjadi karena kebutuhan asupan makanan ibu hamil tuh meningkat seiring dengan bertambahnya usia kehamilannya. Karena misalnya di trimester pertama misalnya, pasti kebutuhan kalorinya meningkat kan, lalu di trimester kedua kebutuhan kalorinya juga akan lebih meningkat lagi untuk kebutuhan ibu seperti tadi penambahan volume darah,
pertumbuhan uterus, lemak dan sebagainya ya. Dan lanjut lagi di trimester ketiga kan, kebutuhan kalorinya juga akan lebih meningkat lagi untuk pertumbuhan janin dan juga plasenta kan. Jadi memang kebutuhan gizi ini dan kualitas dari makanan itu sangat penting kan untuk ibu hamil karena sangat mempengaruhi dia punya janin kan. Kalau nggak cukup kebutuhan gizinya, bagaimana janinnya itu bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat gitu. Makanya sekarang lah ya, makanya puji Tuhan di-educate lagi. Tuhan kasih pekabaran ini untuk semua orang dalam berbagai kondisi juga kan, dan salah satunya untuk ibu yang hamil kan maupun menyusui, pastinya kebutuhannya itu kebutuhannya berbeda dengan kebutuhan wanita normal gitu. Dibilang juga kalau ini ya jelas di kalimat pertama ini, dibilang kalau misalnya kita adalah satu kesalahan kalau kita tidak membedakan kehidupan seorang wanita sebelum melahirkan. Jadi suatu kesalahan juga kalau kita tuh nggak membedakan wanita hamil dengan wanita normal gitu, karena memang berbeda kan dalam yang tadi Kalali juga sudah jelaskan, dia punya gizi, dia punya hormon itu berbeda gitu. Jadi di sini kita belajar ya bagaimana bagaimana pola makan dan juga bagaimana makanan yang benar untuk ibu yang hamil gitu, sesuai reformasi kesehatan atau tidak ya. Dan juga dalam pakaian ternyata juga ini penting ya untuk ibu hamil ya. Dia itu benar-benar harus hangat lah istilahnya kan, harus tubuhnya harus dilindungi, pakai pakaian yang benar-benar tertutup supaya tubuhnya tetap hangat gitu. Dan juga tadi juga sudah disinggung, kata yang ibu makan itu anak yang di dalam kandungannya juga itu juga yang dia makan gitu. Jadi memang mempengaruhi ya semuanya kalau lagi sedang hamil. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin menambahkan? Ya gitu. Tambahkan sedikit ini apa? Jadi ini kan dia punya judul jangan yang membabi buta kan, atau ya atau apa yang dia ingin makan semuanya kan. Tapi sebelum dia mau bahas itu jangan ini jangan itu, dia mau bilang dulu yang pertama dia punya gizi. Jangan lupa ibu hamil punya gizi itu harus terpenuhi. Karena inilah orang-orang cenderung kalau nak bilang itu mereka akan mau mengambil posisi ekstrim ya. Ketika jangan bilang ini, orang-orang langsung jangan, memang banyak sekali yang mereka langsung ekstrim sekali. Jadi nak makan ini akhirnya kekurangan gizi. Makanya tulisannya seperti ini, dia bilang dulu bahwa memang perlu gizi, baru jangan ini, jangan itu. Artinya, walaupun kalau enggak makan, ada dia punya larangan makan-makan tertentu yang berbahaya, tetap gizi itu jangan pernah dilupakan. Karena selalu ya orang yang mengaku reformasi kesehatan selalu jatuhnya di gizi dari makanan seperti yang kita sudah bahas yang extreme in diet itu, yang sebelum yang ini. Jadi harus memang hati-hati supaya selalu gizi kesehatan harus yang terutama ya, sebelum kita dibilang jangan ini jangan itu, tetap dia punya paling penting gizi, baru jangan ini jangan itu. Mungkin itu yang mau dibilang juga ya. Tekankan ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kalali untuk tambahannya. Ya, mungkin ada lagi. Jadi, beruntung sekali ini kalau yang yang mau menikah atau yang mau memiliki anak, terus pemahamannya udah spesifik. Dulu kita belajar belum spesifik, masih umum sekali ya. Tapi itu udah lumayan juga gitu hasilnya. Jadi untuk keadaan istri selama kehamilan, apalagi di trimester pertama itu kita nggak melihat banyak pergumulan ya, nggak melihat banyak pergumulan gitu. Malahan ya puji Tuhan dia berlangsung bagus lah. Kemudian setelah melahirkan anak, ya puji Tuhan kita lihat sehat dan sangat sehat malahan. Mulai dari kemampuan dia bicara, kemudian bagaimana dia kemampuan motoriknya, itu kita melihat hasilnya memuaskan lah gitu. Nah,
Tapi itu belum spesifik gitu. Kita belum spesifik seperti yang tadi, seperti jurnal yang sudah disampaikan itu. Nah, bersyukur kalau kita udah lebih spesifik. Jadi hasilnya bisa maksimal. Nah, jadi betul sekali juga yang tadi Lali sempat bilang, ketika ada larangan, selalu ada jalan keluar gitu, yang Ellen White kasih, atau Roh Nubuat kasih. Nah, kebanyakan kalau kita mengambil posisi ekstrim, kita cuma lihat pada larangan, tidak melihat pada jalan keluarnya gitu. Bagaimana masalah itu bisa diatasi gitu. Jadi, bersyukur sekali kalau bisa mengikuti ini dengan tepat. Jadi, mudah-mudahan akan lahir lebih banyak lagi bayi-bayi yang memang dibilang keturunan ilahi ya. Dia manusia 100%, juga roh Tuhan 100%. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Uncle Ebing untuk tambahannya. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Halo. Silakan. Pengalaman lagi ya. Ini kan mengenai yang di sini tadi yang kasih tahu makanan itu harus bergizi tetapi yang tidak merangsang menurut adat kebiasaan. Jikalau dia menginginkan daging sup, makanan berbumbu rempah-rempah, pastel dan sebagainya. Jadi inilah yang saya alami karena tadi saya udah bilang saya tidak tahu apa-apa mengenai firman Tuhan, tidak mempunyai pengetahuan apa-apa. Anak pertama. Jadi tadi yang sudah disebutkan oleh Ebing dan Lali mengenai kurang bergizi lah. Jadi karena kekurangan gizi, makanya ngidamnya yang aneh-aneh ya. Jadi waktu itu memang belum mengerti soal semuanya ini. Jadi keinginan saya waktu hamil pertama, anak pertama itu pengen makan tulang. Padahal saya nggak suka itu. Kok mau makan tulang apa ya? Tulang sup. Ada namanya apa masakan Manado ya? Saya nggak ingat lagi apa karena kita punya ipar orang tuanya mamanya dari Manado dan pintar bikin itu sup tulang dari nggak tahu masakan Manado lah apa saya nggak ingat lagi dan itu tapi akhirnya nggak bisa dimasak, nggak ada yang masakin juga akhirnya dan memang kekurangan gizi saya itu kurang gizi anak saya itu makanya ya kuranglah jadinya suka sakit gitu. Nah itu dikatakan di sini, padahal kalau kita udah mengerti ya sekarang ini kan itu nggak boleh juga karena kita dulu makan makanan yang begitu, yang merangsang gitu kan sudah daging aja nggak boleh, tulang aja udah nggak boleh. Terus apalagi bumbu-bumbu rempah-rempah, itu kan pakai bumbu-bumbu semuanya itu. Nah, udah berapa tuh kesalahannya? Udah banyak sekali. Nah, yang saya rasakan seperti menyesal, bukan mesal ya. Kenapa saya tidak punya pengetahuan dulu seperti ini gitu ya, kasihan gitu. Jadi saya ngelihat anak saya gitu. Makanya kalau kita sudah belajar ini, kenapa banyak lahir bayi-bayi yang bermacam-macam gitu. Jadi nggak sempurna, tidak sehat, ada yang double muka, ada yang kakinya puntung, ada yang lumpuh tangannya, ada yang buta, ada semua cacat itu kan karena di sini waktu kita belajar dikasih tahu kenapa mereka cacat karena tidak sesuai dengan firman Tuhan ini gitu kan ada kekurangan gizi atau sudah salah ini salah itu. Nah semuanya ini dikasih tahu Tuhan pengetahuan ini untuk kita supaya semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu dengan sempurnanya, dia mau kita sempurna, makanya Tuhan kasih ini kepada kita pengetahuan supaya kita menurut gitu ya. Dan bukan anehnya, yang ada teman-teman kita yang mereka bilang, oh saya udah belajar ini, kita ambil kelasnya apa semua itu kalau kita berbagi gitu ya, kita hanya share.
bagaimana firman Tuhan itu katakan begini, oh ya kita tahu itu, kita udah baca, kita udah belajar, kita sekolah, udah ambil di Unai apa semua, tapi kok sakit? Nah ini kita, kalau memang udah dari dulu udah ini seharusnya tidak perlu sakit. Ini yang sakit kayak saya sakit karena saya tidak tahu gitu. Dan saya baru tahu, oh Tuhan itu saya mau, Tuhan saya mau memperbaikinya. Memang memperbaikinya itu enggak 24 jam ya, makan waktu. Karena kita sakitnya juga makan waktu. Bertambah sedikit, tambah lama, tambah parah. Dan untuk menyembuhkannya juga, enggak sebentar sekaligus dan harus sedikit-sedikit juga. Nah, di sini kita belajar firman Tuhan ini. Jadi banyak yang di sana yang sudah bilang tahu, tapi kok nggak dipraktekin. Maksudnya kan tidak perlu sakit gitu. Nah, thank you. Ya, thank you Antirli untuk tambahannya. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan sebelum kita lanjut? Baiklah, kalau tidak ada, kita akan lanjut baca paragraf selanjutnya. Apakah Kak Wanda available Kak untuk baca? Bisa, Git. Thank you, Kak. Dari wanita kan? Oke. Wanita tidak akan berpaling dari kesederhanaan makanan pada saat seperti ini. Kalau saja mereka sudah diajar dengan baik, mereka memiliki prinsip. Mereka akan memperhatikan bahwa satu nyawa bergantung pada mereka. Mereka akan berhati-hati dalam segala kebiasaan, termasuk dalam hal makan. Mereka tidak memakan makanan yang merangsang dan tidak bergizi walaupun rasanya lezat. Terlalu banyak penasehat mengajak mereka untuk melakukan hal-hal di luar pertimbangan sehat. Lanjut. Oke. Karena pemuasan selera orang tua, anak-anak dilahirkan berpenyakitan. Tubuh tidak menuntut variasi makanan yang digandrungi pikiran. Satu kesalahan besar bagi perempuan beriman ialah memakan jenis makanan yang setiap saat timbul dalam pikiran. Janganlah membiarkan angan-angan hati menguasai kebutuhan tubuh. Mereka yang membiarkan selera menguasai diri akan menderita hukuman pelanggaran hukum alam fisik. Permasalahannya tidak berhenti di sini. Keturunan mereka yang tidak bersalah itu juga akan menderita. Alat-alat pembuat darah tidak dapat mengolah rempah-rempah, paste, sop, berbumbu tinggi, dan makanan daging yang sudah tercemar menjadi darah yang baik. Jikalau begitu banyak makanan yang dimasukkan ke dalam perut, sehingga alat pencernaan dipaksa, kerja lembur dan membuangnya, dan membebaskan tubuh dari bahan-bahan yang mengganggu itu. Dalam hal ini, si ibu telah bertindak tidak adil terhadap dirinya, karena dia telah meletakkan dasar penyakit dalam tubuh anaknya. Jika dia harus memakan apa yang ia sukai, apa yang menarik selera tanpa mempedulikan akibatnya, maka dia akan menerima hukuman, tetapi bukan sendirian. Anaknya yang tak berdosa juga harus menderita karena tindakan yang tidak terpuji. Silakan Kak Wan, ada Oke, bisa ke atas lagi Git. Yang tadi pertama, oh ya oke. Jadi semuanya itu harus di-educate ya intinya. Jadi puji Tuhan bagi yang belum menikah atau yang berencana punya anak ini tidak terlambat ya. Maksudnya ada pelajaran yang bagus yang kita dapat dari sini ya. Dibilang di sini, wanita tidak akan berpaling dari kesederhanaan makanan pada saat seperti ini kalau saja mereka sudah diajar dengan baik dan mereka memiliki prinsip. Jadi kalau sudah tahu, puji Tuhan ya, jadi mereka akan ke depannya
ini sebagai pelajaran. Jadi untuk kedepannya pada saat mempraktekannya sudah dapat pelajaran yang baik, prinsip yang benar untuk kesehatannya. Tapi untuk yang belum tahu, pasti mereka akan menjalankan kehidupan kehamilan itu dengan seenaknya tentu saja ya. Jadi pasti kalau sudah tahu, oh iya saya akan lakukan dengan pertolongan Tuhan. Dan juga tadi kita sempat baca juga kalau kita ibu hamil dulu ya, kita merasa bagaimana yang kayak oh iya pengen makan ini, pengen makan itu. Jadi semua itu kan kalau kita balik lagi itu semua keinginan daging ya. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang belum mengenal kebenaran, pada dasarnya, oh kalau lagi, aduh kita lagi pengen makan ini, aduh mengidam ini gitu. Jadi orang-orang di sekitar pasti akan, aduh harus makan, harus ikutin apa yang ibu hamil mau, supaya jangan sampai nanti anaknya kalau lahir ileran gitu. Nanti anaknya kalau lahir akan begini begitu karena waktu hamil ibunya enggak mengikuti apa keinginannya gitu. Padahal kalau kita belajar itu semua selain keinginan daging yang minta untuk dilayani, tapi itu juga adalah hal-hal yang tidak baik ya. Tetap saja kita walaupun hamil, kita tetap harus mengikuti prinsip-prinsip kebenaran ya, istilahnya pola makan yang sehat, jam-jamnya juga harus teratur. Jadi itu yang harus dilakukan ya. Dan di sini yang menyedihkan lagi, kita sempat ingat juga yang tadi kita baca, bagaimana pengaruh makanan-makanan yang dikonsumsi oleh ibu-ibu atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang membuat begitu anaknya lahir, aduh kenapa ya anak saya cacat, kenapa ya anak saya alergian, kenapa dia pokoknya banyak sekali yang terjadi begitu anak lahir karena dipertanyakan, aduh kenapa anak saya begini, kenapa anak saya begitu. Karena setelah kita baca ini, oh ternyata karena kebiasaan dari ibunya yang diturunkan kepada anaknya, sehingga akibatnya anaknya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan begitu lahir ya. Jadi semua itu dari ibu sendiri. Jadi dan dibilang juga tadi bahwa kebiasaan yang tidak baik itu diturunkan ya. Jadi puji Tuhan kita bisa tahu ini, bagi yang sudah punya anak, ini jadi pelajaran untuk kita juga yang belum punya anak atau yang dalam ini ya. Jadi pengetahuan lah untuk kita semua bahwa kenapa anak-anak itu lahirnya seperti ini, lahirnya seperti itu, kekurangan ini, kekurangan itu, semua karena disebabkan oleh ibu itu sendiri. Dia punya kebiasaan yang tidak baik, diturunkan kepada anaknya lahir juga dengan mengalami kekurangan ya gizi gitu atau apapun itu ya, atau cacat atau apapun itu ya. Jadi semua intinya harus di-educate. Ya kira-kira itu dulu ya Git. Thank you. Thank you Kak Wan untuk poin pentingnya yang sudah di-share. Jadi benar yang tadi Kak Wan yang sudah bilang, dan ini juga tadi juga sudah sempat disinggung oleh Aunty Early ya. Jadi dibilang kalau misalnya wanita itu tidak akan berpaling dari kesadaran makanan pada saat seperti ini kalau saja mereka sudah di-educate kan, yang Kak Wanda juga sudah bilang, mereka memiliki prinsip sebelumnya. Jadi ya makanya puji Tuhan ya, semuanya harus di-educate dan Tuhan kasih solusi apapun dalam kondisi apapun, bukan hanya dalam kehamilan saja, dalam kondisi tertentu, dalam hal apapun Tuhan kasih solusinya. Terus dibilang di sini, makanya peran wanita juga sangat penting karena pemuasan selera orang tua itu yang membuat anak-anaknya yang dilahirkan berpenyakitan kan. Jadi ini juga karena orang tua, makanya anak-anak juga lahirnya mungkin cacat atau ya berpenyakitan, itu semua karena selera orang tuanya gitu. Dan ini juga satu poin yang penting dibilang di sini,
adalah satu kesalahan besar bagi perempuan beriman, ialah memakan jenis makanan yang setiap saat timbul dalam pikiran. Jadi di sini dibilangnya ini ya, perempuan yang beriman ya, atau kalau bahasa Inggrisnya Christian woman. Jadi sebagai seorang Kristen gitu, perempuan sebagai seorang Kristen yang sudah beriman, yang sudah tahu, tapi dia masih mau makan jenis makanan yang misalnya setiap saat timbul kan, seperti yang salah satu contohnya ngidam kan, misalnya timbul di pikiran langsung mau gitu. Jadi harus terpenuhi gitu dia punya selera. Nah ini adalah suatu kesalahan besar kan. Permasalahannya gak berhenti di sini. Keturunan mereka yang tidak bersalah itu juga akan menderita. Jadi makanya kenapa tadi di awal-awal juga dibilang sebagai seorang ibu yang dalam kehamilannya harus penuh dengan kontrol diri kan, yang pengendalian diri kan, yang tadi syarat utamanya adalah pengendalian diri, karena apa yang mereka lakukan itu kena imbas kepada anaknya nanti gitu. Jadi keselamatan itu, apa yang mereka lakukan juga mempengaruhi keselamatan anaknya nanti gitu. Karena bukan hanya kesehatan fisik aja yang terpengaruh, tapi dia punya mental, moral juga terpengaruh gitu. Makanya kenapa bayi juga bisa lahir prematur, berat badannya bayi juga pas lahir misalnya di bawah normal ya, rendah ya, itu karena kelalaian orang tuanya sendiri bisa gitu. Tapi banyak juga faktornya, tapi salah satunya adalah gizi ya, faktor gizi ini sangat penting. Bisa juga karena ibunya anemia, kekurangan zat besi, atau ada kan kalsium, mungkin asam folat dan lain sebagainya, itu yang penting dalam kehamilan. Tapi karena ibunya tidak memenuhi gizi itu, akhirnya kena ke anaknya. Bisa juga karena ibunya ada hipertensi, jadi suka sakit kepala, akhirnya turun nafsu makan, itu juga bisa kena. Banyak ya faktornya, mungkin ibunya juga dulu mungkin suka merokok atau pecandu alkohol, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah satu hal yang penting yang harus kita juga harus pelajari dengan dalam ya, karena ini keselamatannya bukan untuk kita doang gitu, tapi untuk ke anak kita nantinya. Jadi bukan hanya satu, tapi untuk dua ya. Makanya anaknya yang tak berdosa itu juga harus menderita karena tindakannya yang tidak terpuji. Jadi seperti yang Kak Wanda juga sudah bilang tadi, perlunya untuk di-educate kan, dan semuanya ini kembali lagi harus minta pertolongan pada Tuhan ya. Oke. Sampai di sini, apakah ada lagi yang ingin menambahkan atau ada yang ingin sharing, dipersilakan. Saya mungkin ada pertanyaan. Ya, oke. Silakan Anti Arlil. Oke. Cuman mau nanya, kalau kan tadi dibilang karena kita ini salah makan, tidak selera, tidak bisa mengontrol kita ya, menjadikan satu penyakit kan, mungkin termasuk kayak orang asma ya. Kalau misalnya orang asma juga mungkin karena salah juga kan, berarti melanggar akan hukum Tuhan ini, makanya dia asma. Terus anaknya jadi ikut asma juga. Karena ada orang yang kayak alergi gitu juga kan, mungkin karena tidak mengikuti yang benar kali gitu kan. Nah, apakah itu keturunan atau karena tidak mengikuti firman Tuhan ini? Thank you. Ada yang ingin memberikan jawaban dari pertanyaan Anti Erli? Silakan jika ada yang ingin menambahkan atau ingin berikan jawaban dari pertanyaannya Anti Erli. Apakah tadi Ebing tadi mau ngomong aja dulu. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan. Tanggapi dulu ya pertanyaan dari Anti Erli. Jadi kalau penyakit itu memang kita hidup di dalam dosa, dan dosa itu mengakibatkan penyakit gitu. Kalau kita belajar ya dalam Roh Nubuat, sebenarnya Tuhan tidak merancang penyakit, tetapi penyakit itu lahir karena keberdosaan kita. Dan yang luar biasa adalah ternyata penyakit itu diturunkan. Dan masing-masing kita dari ilmu pengetahuan punya yang namanya
senapan genetik. Jadi masing-masing kita punya penyakit bawaan secara genetik. Kalau saya itu ada diabetes. Mungkin yang lain bisa jadi pembuluh darah yang lemah, rapuh, atau yang lain bisa saja ginjalnya, atau yang lain jantungnya. Saya nggak tahu. Tetapi kita masing-masing punya senapan genetik gitu. Dan tugas kita adalah membuat penyelarasan dengan hukum Tuhan. Jadi penyakit itu akibat memang ya kita harus akui karena pelanggaran akan hukum ya. Tetapi penyelarasan dengan hukum Tuhan ini ya kita nggak bisa buat dengan usaha kita. Tentu dengan ya kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan, kita meminta supaya kita diselaraskan dengan hukum kesehatan gitu. Dan saya sangat yakin bahwa penyakit yang dibawakan, diturunkan secara genetik pun itu bisa dikembalikan. Karena saya sangat yakin begini, kalau memang Yesus akan datang kedua kali, dan orang-orang yang akan melihat dia harus sempurna, masa kan misalnya, saya yang kanker, atau saya yang diabetes, nggak bisa gitu. Jadi, orang-orang yang kanker, atau penyakit apa saja gitu, kalau yakin akan bertemu dengan Yesus, itu berarti Tuhan memastikan di dalam segala kelemahannya, mereka itu bisa dipulihkan di dalam keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun spiritual. Dengan catatannya, seperti yang kita udah pelajari selama ini, dengan bimbingan hikmat Tuhan, firman Tuhan, bersesuaian dengan hukum alam, ya kita rasa itu bisa dipulihkan gitu. Yaitu tanggapan saya untuk pertanyaan dari Aunty Early. Nah ini selanjutnya tadi mau kasih tambahan, tapi itu kesaksian mengenai tadi bahwa ibu menurunkan kebiasaan buruk untuk anaknya. Jadi kalau yang tadi awal-awal tadi saya kasih kesaksian yang bagus, nah ini saya mau kasih kesaksian sedikit yang buruk ya. Harus diakui bahwa kita pun masih belajar, belum masih pingin selalu yang terbaik, belum sempurna. Tapi kita nggak akan berhenti pada keadaan yang sakit atau yang biasa-biasa gitu. Jadi untuk makanan itu oke, nutrisi oke, tetapi ada satu kebiasaan istri yang terjadi akibat pekerjaan. Yaitu di dalam pekerjaannya, dia sebagai perawat di rumah sakit, di dalam pekerjaannya dia harus dinas malam. Dan itu ternyata sangat mempengaruhi anak saya. Jadi saat lahir, anak saya juga sering dinas malam. Jadi agak sulit untuk tidur di waktu malam. Nah, saudara-saudara, kita nggak tahu ya, waktu itu nggak tahu kalau memang hasilnya seperti itu. Tetapi ini harus digumuli kalau pada akhirnya ada pekerjaan-pekerjaan yang akan mempengaruhi pendidikan anak. Saya rasa kita harus bisa dengan bijaksana, dengan pertolongan Tuhan harus ganti. Jadi, dan itu susah loh saudara-saudara. Ketika anak saya sering terjaga di malam hari, wah itu sangat susah, istri jadi kelelahan gitu. Dan itu satu keadaan yang mau tidak mau harus diterima, baik dia sebagai ibu maupun saya sebagai ayah gitu, bapak. Coba bayangkan ketika kita mau istirahat, memulihkan tenaga, ya dia bangun gitu. Dia terjaga, ngeok gitu. Kenapa? Hal itu terjadi karena ada kebiasaan yang terjadi waktu kehamilan di masa istri bekerja, sering dinas malam. Jadi anak pun ikut dinas malam setelah melahirkan. Baik, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih yang Ebi untuk sharing pengalamannya ya. Sebelum kita lanjut, apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Baik, jadi dari pertanyaan Aunty Early juga tadi ya, sudah dijelaskan oleh Uncle Ebing dan juga memang misalnya anak tersebut dilahirkan punya asma gitu. Nah, memang yang tadi Uncle Ebing juga sudah bilang itu kan bisa karena faktor genetik kan dari orang tuanya. Contohnya lain juga
seperti diabetes kan. Tapi itu bisa kita kembalikan, maksudnya misalnya kita sebagai anak itu bisa nggak kena penyakit yang sama juga, itu bisa kalau kita istilahnya nggak melakukan hal yang untuk memicu supaya dapat diabetes itu gitu. Misalnya diabetes kan karena manis-manis kan. Iya, jadi misalnya saya ada keturunan diabetes gitu. Tapi itu bisa nggak terjadi di dalam diri saya walaupun saya punya keturunannya. Kalau saya istilahnya nggak congkel, saya mau korek-korek itu penyakit supaya akhirnya aktif gitu di dalam tubuh gitu. Jadi ya nggak makan yang manis-manis, misalnya habis makan yang berat ya istilahnya. Aduh mau cari yang manis nih supaya ya gitu kan biasanya kalau orang diabetes. Jadi itu bisa dikembalikan dan nggak bisa terjadi di dalam anaknya kalau memang tidak dipicu gitu, tidak melakukan suatu hal yang untuk memicu penyakit itu. Mungkin itu saja. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Gita, Ya, selamat sahabat semuanya. Ya, selamat sahabat Anti. Ya, kalau soal genetik, diabetes atau hipertensi atau lainnya itu kalau genetik sedikit sekali persennya, tidak sangat mempengaruhi. Tetapi yang sangat mempengaruhi di sini sudah dikatakan bahwa di dalam rumah tangga, jika kita bersama-sama memakan makanan yang manis-manis, otomatis itu anak jadi kebiasaan makanan manis. Jadi dalam rumah tangga itu seorang ibu kena diabetes, akhirnya anaknya juga kena diabetes. Begitu juga pada saat hamil. Jadi makananmu adalah obatmu. Jadi sebenarnya kalau genetik itu tidak sangat mempengaruhi terlalu banyak, hanya sedikit saja. Yang menjadi persoalannya adalah kebiasaan kita dan kurang pengetahuan. Nah, inilah yang harus kita bagikan kepada sesama bagaimana untuk menjaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Antisus untuk tambahannya. Ya, jadi ada kan istilahnya juga you are what you eat kan, apa yang kamu makan itulah kamu gitu. Jadi ya semuanya kita adalah apa yang kita makan gitu. Apa yang habit kita ya itulah kita gitu. Jadi memang perlu di-educate ya, seperti Antisus juga bilang. Kayak puji Tuhan, Tuhan kasih solusinya semua ya. Oke. Ini kita tinggal satu kutipan lagi. Judulnya pengaruh kerja keras dan makanan minim. Apakah Kak Lali boleh baca, Kak? Oke, gitu. Dalam banyak kasus sebelum kelahiran anaknya, sang ibu dibiarkan bekerja pagi atau sore memanaskan darahnya. Tenaganya harus dibangun dengan pelan-pelan. Beban dan keluhannya jarang diringankan. Maka saat itu yang seharusnya baginya adalah saat untuk istirahat menjadi saat kelelahan, kesedihan, dan kemurungan. Oleh karena bekerja terlalu keras, anaknya tidak mendapatkan gizi yang disediakan alam baginya. Dengan memanaskan darahnya sendiri, maka dia membagikan darah berkualitas rendah kepada anaknya. Maka anak itu kehilangan vitalitasnya, tenaga fisik dan mental. Telah ditujukan kepada saya cara kehidupan saudara B di dalam keluarga. Dia bertindak kejam dan suka menguasai. Dia menerima reformasi kesehatan dari saudara C, dan seperti saudara C, dia bersikap ekstrim, ya, keterlaluan. Oleh karena dia tidak mempunyai pertimbangan sehat, maka dia melakukan beberapa kebodohan yang menyusahkan dan akibatnya tak terhapus oleh waktu. Ditambah dengan bahan-bahan yang terkumpul dari beberapa buku, dia mulai melaksanakan teori yang diperolehnya dari saudara C. Dia menentukan satu titik yang menjadi standarnya sendiri. Dia mengatur keluarganya dengan peraturan yang kaku itu, tetapi gagal menguasai sifat keterlaluannya. Dia gagal mencapai target dan menguasai tubuhnya.
Sekiranya dia mempunyai pengetahuan yang benar tentang reformasi kesehatan, dia pasti mengetahui bahwa istrinya bukan berada dalam satu kondisi untuk melahirkan anak yang sehat. Nafsunya yang tak dikuasai itu merajalela tanpa memikirkan masalah sebab akibat. Sebelum masa kelahiran anaknya, dia tidak memperlakukan istrinya sebagaimana layaknya dalam kondisi seperti itu. Dia tidak menyediakan makanan berkualitas cukup yang perlu mempertahankan 2 nyawa, bukan hanya satu. Satu nyawa yang lain bergantung padanya, namun tubuhnya tidak menerima makanan bergizi yang menyehatkan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Maka tubuhnya berkekurangan baik dalam hal kuantitas atau kualitas. Tubuhnya memerlukan perubahan, yaitu variasi dan kualitas makanan yang menyehatkan. Anak-anak dilahirkan dengan alat-alat pencernaan yang lemah dan darah yang berkualitas rendah. Sang ibu tak dapat menghasilkan darah berkualitas tinggi dari makanan yang dipaksakan kepadanya. Maka dia melahirkan anak-anak penuh dengan humor ya, humor. Mungkin ada DPF. Iya. Ya, silakan Kak, mungkin ada yang boleh di-share Kak dari. Iya, jadi kalau di atas tadi, kalau ibu-ibu mau melahirkan, memang harus jangan terlalu berat ya dia punya kerja. Makanya kalau ada di buku ibu dan bayi itu yang biasa didapat, memang pekerjaan berat seperti mencuci atau apa lain harus diambil alih oleh suami. Makanya kalau ibu-ibu yang bekerja juga memang sebelum melahirkan ada cuti hamil juga dan cuti melahirkan. Jadi sebelum melahirkan ada, ya intinya jangan terlalu bekerja ini ya, karena nanti tidak ada darah yang baik yang akan maksudnya darah yang berkualitas baik akan diberikan kepada anak ya, karena ibunya terlalu lelah. Makanya itu memang harus menjaga kondisi juga. Makanya ini bukan cuma hal makanan, tetapi soal aktivitas fisik ya memang harus dijaga. Terus ini makanan yang minim ya, ini yang sudah ditujukan kemarin chapter sebelumnya juga. Makanya yang itu yang tadi ya kan dibahas sebelumnya bahwa jangan terlalu memanjakan selera makan yang membabi buta. Nah, akibatnya ada orang-orang yang dengan ini ya, satu orang yang ini saudara C yang yang kasih advice ke seorang, akhirnya menjadi ekstrim kan. Ini bahaya sekali kalau di mana-mana kalau ekstrim akan kekurangan gizi, itu selalu yang dibilang ya. Kalau orang yang ekstrim, dia punya makanan pasti minim. Makanya kita bisa lihat ya, itu selalu sudah panjang lebar kita bahas kemarin. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, akhirnya kekurangan gizi ya, dan itu makan minim yang dimaksud di sini. Akhirnya anak-anak yang dilahirkan dengan alat pencernaan yang lemah dan darah yang berkualitas rendah. Aduh, ini makanya ekstrim ini, makanya dia punya efek itu, dibilang kadang-kadang nggak bisa dirubah ya. Makanya dia punya efek juga bukan cuma ke ibu, tetapi ke anak. Makanya sekali lagi ini ekstrim ini sangat berbahaya dan kita harus hati-hati dengan namanya ekstrim ini. Karena ini orang-orang yang reformasi kesehatan ini cenderung ini ya, cenderung ekstrim. Itulah ya, makanya selalu diingatkan kita untuk hal-hal ini ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Lali untuk poin pentingnya ya yang sudah Kak Lali jelaskan sudah lengkap ya. Sebelum mau ditambahkan, apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, kalau tidak ada, jadi yang Kak Lali juga sudah jelaskan tadi sudah sangat jelas di mana kalau untuk ibu-ibu yang sedang hamil memang dia punya pekerjaan nggak boleh berat ya, harus lebih banyak istirahat karena memang dibilang di sini anaknya itu nanti akan kehilangan vitalitas, tenaga fisiknya, mentalnya juga nanti akan rendah. Dan dibilang juga nggak boleh ekstrim, maksudnya tadi kan juga sudah disinggung ada suatu kesalahan kalau kita nggak membedakan gitu dengan wanita yang normal yang tidak hamil dengan wanita yang hamil. Jadi itu memang perlu dibedakan karena wanita hamil bukan hanya dia saja yang harus terpenuhi kebutuhannya, tapi ada anaknya juga gitu yang harus istilah dikasih nutrisi atau dikasih makanan.
Jadi memang ekstrim itu yang seperti saudara C ini kan, dia menyamakan kan, dia punya gizi sama dia punya istri, dan itu salah ya, karena yang kita sudah belajar gizi seorang wanita hamil itu meningkatkan waktu dia hamil. Oke. Sebelum kita tutup, apakah ada lagi yang ingin menambahkan sejauh ini pelajaran kita pada hari Sabat ini? Baiklah, kalau tidak ada, puji Tuhan untuk firman ini sampai di sini sudah selesai. Puji Tuhan juga untuk firman ini yang Tuhan kasih kepada kita disadarkan lagi dan diingatkan lagi, di-educate lagi dari pelajaran ini, biarlah dengan apa yang kita sudah pelajari bisa menjadi berkat untuk kita semua di hari Sabat ini, dan juga bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Dan semuanya ini kembali lagi kita bisa lakukan dengan pertolongan Tuhan saja. Karena semua ini kita nggak bisa melakukan dengan usaha kita sendiri, harus penuh dengan pengendalian diri, bertarak, dan benar-benar perlu adanya campur tangan Tuhan ya. Ini harus kita bawakan dalam doa, dan harus benar-benar bergantung pada Tuhan. Biarlah pelajaran ini untuk kepujian nama Tuhan saja, saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.